itu saya sudah siapkan video dari YouTube sehingga lebih mudah untuk memahami materi. Itu mari kita lihat. Jadi pertama kali harus pakai kali nggak? Aku masih belajar. Study punya tips belajar bahasa Inggris cara praktis dan gratis. Pertama kali aku belajar bahasa Indonesia itu gimana? Aku naik pesawat dari Amerika ke Indonesia, langsung mulai belajar kosakata. Kosakata apapun. Kata aku, kata kamu, kata kita, kata ayam, kata nasi, kata semua kata yang paling simple. Dan buat kosakata yang simple kayak gitu, itu bisa dipelajari di mana aja, di website. Ada banyak banget dengan daftar kata yang simple, kata yang basic. Yang penting harus langsung mulai ngomong, langsung pakai kata-kata itu yang kamu tahu dalam kalimat. Kalau aku belajar kata aku, dan aku belajar kata mau, tinggal belajar beberapa kata kerja aja. Aku mau makan, aku mau minum, aku mau tidur, aku mau pergi. Sejujurnya, lebih gampang buat aku daripada buat kamu, karena bahasa Indonesianya grammar lebih simple kan. Jadi aku belajar aku mau tidur. Tapi buat kamu bukan I want sleep. Di situ ada masalah ya, I want to sleep. Tapi itu nggak masalah juga karena kayak aku bilang tadi, banyak websites di internet yang kasih contoh kalimat yang sering dipakai. Oke? Apalagi video aku di sini di YouTube, tutorial pertanyaan pakai bla bla bla, ada beberapa. Coba cari, nonton semua. Kan ada that little eye thing popping up and you can just touch that. Terus biar aku ingat, aku pakai sama semua orang yang ada di dekat aku. Do you want to eat? 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 Gak penting kalau dia lagi makan, pasti gak usah tanya do you want to eat kalau dia lagi makan. Yang penting kamu mau belajar. Jangan tungguin momen yang sesuai dengan kata yang kamu mau belajar. Dia lagi makan, gak usah tanya do you want to eat, tanya aja. Yang penting kamu mau belajar ya, fokus dengan diri, you know. And kalau dia bosan dengan pertanyaan kamu, hey, sorry, kamu belajar, kamu memperbaiki, kamu berkembang. Oke, kamu cuma tahu eat, belajar beberapa kata kerja lagi. Sleep, play, work. Do you want to eat? Do you want to sleep? Do you want to go? Do you want to play? Tinggal ganti satu kata kerja aja. Kalau kamu nggak tahu kata kerja tapi mau tambah kalimat lagi, kamu bisa bilang, do you want to, how do you say nonton in English? Terus orang itu bisa balas, watch. Terus kamu balas, do you want to watch? Buat kasus ini, kamu harus ngomong sama orang yang bisa bahasa Inggris dan bisa bahasa Indonesia juga, ya kan? Dan itu alasannya aku selalu bilang sama teman-teman aku, kalau aku orang yang sempurna untuk latihan, praktekin ngomong bahasa Inggris. Walaupun mereka kadang-kadang takut sama aku, oh kamu guru, kamu akan tahu kalau aku salah. Tapi yang kamu lagi cuek adalah, aku orang yang sempurna, bukan aku. Tapi orang kayak aku yang bisa bahasa Inggris dan bisa bahasa Indonesia juga. Berarti kamu bisa tanya mereka, how do you say nonton in English? How do you say bla 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 in English? Mereka bisa dua-duanya, jadi mereka bisa bantuin kamu. Jadi penting banget listen. Okay, focus and listen. Aku sering ditanya sama orang, gimana aku bisa langsung praktekin bahasa Inggris? Langsung mulai pakai bahasa Inggris tapi nggak tahu kalau salah. Nah, kamu harus benerin diri. Kalau gak ada yang bisa benerin kamu bisa benerin diri. Kalau kamu sering bilang, I have a planning, tapi kamu sering dengar orang lain bilang, I have a plan. Kok I have a plan? Mungkin bukan I have a planning. And kamu harus tetap listen terus. Besok kamu dengar lagi ada yang bilang I have a plan. Kayaknya aku salah, bukan I have a planning, tapi I have a plan. Ini contoh bagus karena banyak yang bilang I have a planning. Itu kesalahanmu. Buat aku ada juga sekali setahun. Aku sering ngomong itu, tapi aku sering dengan orang lain bilang setahun sekali. Sampai aku sudah sadar, aku yang salah. Terus aku mau tanya sama kamu, do you listen to understand or do you listen to reply? Ini bukan cuma advice buat belajar bahasa Inggris, tapi advice buat komunikasi aja sama pacar, sama siapapun. Listen to understand, bukan listen to reply.
Kalau kamu cuma listen to reply, hilangkan kesempatan untuk belajar. Sayangnya begini, buat aku, proses belajar bahasa Indonesia di Indonesia bagus banget. Karena orang Indonesia sama orang asing yang mau belajar bahasa Indonesia langsung bisa dikit, mereka anggap kayak dia bisa lancar, ya. Mereka sudah happy banget kalau orang ini mau belajar bahasanya mereka. Itu memang bikin proses aku belajar bahasa Indonesia gampang banget. Sayangnya, orang Indonesia satu sama lain gak selalu happy banget kalau ada yang mau belajar bahasa Inggris. Mungkin ngejekin, atau mungkin ngomong sok Inggris loh. Kalau kamu dengerin mereka terus, bahasa Inggris kamu gak bisa berkembang. Jangan mau dikontrol sama omongan orang lain. Kamu sendiri yang ngatur jalan hidupmu. Kalau dengerin, mereka yang ngaturin jalan hidupmu. Yang dapat keuntungan dari apa yang kamu melakukan adalah kamu sendiri, bukan mereka. Dari apa yang kamu lakukan? Lakukan apa bedanya? Kamu bilang melakukan. Apa bedanya? See, this is how we ini every day. Kadang dia suka salah kata, which is fine, dia belajar juga. Pakai ini, please pakai ini. Yes. Itu sesuatu lain. Sering aku ditanya, berapa lama kamu belajar bahasa Indonesia? Sampai kapan kamu fasih? Aku belum fasih. Apa itu fasih? Aku fasih sampai level kamu yang lagi nonton. Aku fasih sampai level Kemal. Aku sefasih Ivan Lanin, dia pecinta bahasa Indonesia. Aku sefasih Presiden Jokowi. Semua orang beda kan? Jadi, itu pertanyaan yang susah untuk jawab. Aku masih belajar. Yang dapat keuntungan dari apa yang kamu lakukan adalah kamu, bukan orang lain, bukan mereka. Semua orang punya cara berbeda untuk belajar bahasa. Ini aku share sama kamu, sama kalian, cara aku belajar bahasa Indonesia dalam kasus ini. Kamu cari cara kamu, you find what works for you. Kalau cara aku cocok buat kamu belajar, pakai. Kalau ada lagi, cari. And then keep going, find your own way, and find your way to study so that you never give up. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lagi tentang materi yang ada dalam video ini atau materi lain, silakan tanya di comments. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share video ini sama teman-teman kamu. Dan jangan lupa like and turn on post notification biar selalu tahu kalau ada video baru dari aku. See you next time. Harusnya kita mulai mengerti dulu bahasa Inggris, desa-desanya dulu. Nanti jika udah kita tahu desa-desanya dulu, baru bisa paham tentang bahasa Inggris. Bisa beri satu contoh Mbak, kata-katanya seperti apa? Kan kayak tadi I want to eat, I want to breakfast atau lain sebagainya. Contohnya ini Mbak Rema coba kasih satu contoh. contohnya kita sedang melakukan apa aja. Misalkan Mas Bides, ayo Bides ini makan. Berarti bahasa Inggrisnya Do you want to eat? do you want to eat. Jadi Mas Bides mau Mas Bertanya, ayo. Anda bertanya ke saya mau makan. Nah, mungkin cukup sekian video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Warahmatullahi wabarakatuh.